Selamat mengikuti ibadah raya GPCL Seribu Tarakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berbagai peristiwa memberikan isyarat bagi kami sebagai anak-anak-Mu bahwa tanda-tanda telah nyata, di mana kami semakin mempersiapkan kehidupan iman kami dalam menyongsong kedatangan Kristus kali yang kedua, datang sebagai hakim yang tunggal, sebagai sang penguasa di alam raya ini dan di surga. Karena demikianlah pernyataan-Mu lewat kebenaran demi kebenaran-Mu mengajarkan dan menyampaikan bahwa Kristus adalah pemilik surga dan pemilik bumi ini. Maka di dalamnya lah kami selaku anak-anak-Mu layak untuk melihat setiap rencana Allah. Hadirkanlah firman-Mu bagi kami sekalian. Setelah kami memuji dan menyembah-Mu, nyatakanlah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom bagi kita semua yang diberkati. Dengan doa dan harapan senantiasa dalam berkat kasih karunia Allah yang tidak pernah habis-habisnya dinyatakan dalam kehidupan kita. Terkasih Tuhan, pada hari ini lewat firman Tuhan yang saya akan sampaikan terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pembacaan kita hari ini sangat jelas di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 berlandaskan pada ayat ini. Maka tema kita hari ini, lakukan untuk Tuhan. Saudaraku, dalam pandangan firman Tuhan hari ini secara jelas dikemukakan lewat ajakan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose, supaya dalam bertindak hendaklah hal itu berlandaskan kepada Kristus sebagai fondasi atau dasar dalam bentuk apapun yang kita lakukan. Hal ini mengacu dalam sudut pandang firman ini, tegas dikemukakan tentang bagaimana kehidupan gereja Tuhan, persekutuan orang-orang percaya pada Yesus saat ini diajak, dinasihati oleh Paulus supaya dalam setiap langkah hidup mereka dapat
bercermin, dapat mengacu kepada landasan yang benar, landasan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, hingga kekal, ialah Kristus Yesus sebagai Tuhan. Terkasih Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama di awal minggu di bulan Mei ini. Tentu dengan sudut pandang ini akan mengajak kita bersama-sama bagaimana kebenaran ini kita dapat merefleksikannya dalam kehidupan kita masing-masing di tengah lingkungan di mana Tuhan membawa kita bersama. Pada hari ini kita harus akui, terkadang kita sudah berusaha dalam melakukan yang terbaik, saudaraku. Namun tidak sedikit hambatan. Saya mau katakan begini, mau melakukan hal yang baik, jangan pernah berpikir tidak ada tantangan. Melakukan yang baik pasti banyak tantangan. Berbagai sudut pandang yang bisa dapat mengakibatkan kita berusaha sudah melakukan yang terbaik. Ada banyak penilaian dari sudut pandang manusia. Manusia selalu menganggap selalu kurang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akan muncul berbagai celaan dan lain sebagainya. Saya mau katakan dalam hal ini, di kesempatan yang berbahagia ini, ingat baik-baik, waktu ketika saudara dan saya mengambil langkah dan keputusan untuk hidup, melakukan firman Allah dalam hidup kita, jangan pernah berpikir tidak ada hambatan, tidak ada tantangan. Saudara, ingin hidup melakukan kebenaran itu tidak terlepas dari tantangan, gejolak. Dan saya mau katakan, dengan gejolak, dengan tantangan ini terkadang membuat seseorang tawar hati dan berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidupnya, berhenti dalam memaksimalkan hidupnya dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Karena merasa kecewa. Baik mungkin di dunia kehidupan kita dalam sistem di mana Tuhan bawa kita masing-masing dalam berbagai profesi kita. Saudaraku, kadangkala di tengah berbagai bentuk apa yang kita lakukan, terkadang mengalami berbagai bentuk celah. Hingga hal itu terkadang membuat kita tawar hati dan ingin berhenti untuk melakukan yang baik dalam hidup kita. Baik bagi saudara yang bekerja, terkadang saya mau katakan secara jujur, dari berbagai upaya yang kita lakukan, segala sesuatu dengan maksimal kita lakukan, ada suatu titik dijumpai mungkin itu tidak pas, maka mungkin kita bisa diperlakukan dengan yang tidak menyenangkan, hingga kita kecewa, kita rasa sakit hati, dan kita mulai menganggap orang ini tidak tahu berterima kasih, pimpinan ini tidak tahu berterima kasih. Saudaraku, hal ini terkadang diperhadapkan dalam lingkungan di mana kita dihadirkan masing-masing dalam bentuk tugas dan tanggung
tanggung jawab kita yang berbeda-beda. Saudara, sekali lagi, waktu ketika kita ingin melakukan yang baik dalam hidup kita, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Pasti ada hambatan. Namun menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan adanya hambatan sedemikian terjadi akan menghentikan semangat, akan menghentikan sukacita, atau membuatmu menjadi tawar hati, membuatmu menjadi kecewa, membuatmu berhenti untuk melakukan yang terbaik dalam hidup? Saudaraku, tidak ada alasan bagi kita jika kita menyimak dalam pandangan firman Allah, mengacu kepada kebenaran firman Allah hari ini, ternyata memberikan semangat bagi jemaat Tuhan di Kolose pada waktu itu untuk terus tetap bertumbuh, tetap berkarya setia dalam Kristus. Nanti kita akan coba belajar dari sudut pandang firman Allah hari ini. Ada dua hal yang saya ingin sharekan berdasarkan dalam firman Allah tentang melakukan untukku. Dikatakan Paulus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ayat ini merupakan sebuah tantangan bagi kita. Apapun yang kita lakukan, apakah kita sudah lakukan dengan segenap hati, ketulusan hati, keikhlasan hati? Kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk dinilai oleh orang, untuk mendapat pujian, saudaraku, sesuatu yang kita lakukan semacam itu hanya sifatnya untuk mendapat perhatian sesaat, maka itu tidak lahir dari hati nurani. Bukan proses secara alamiah, tetapi sesuatu yang dibuat-buat, ditunggangi dengan konsep sandiwara. Pandangan sandiwara kita suatu saat itu akan berubah dan tidak akan muncul secara sesuatu sifatnya natural. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu secara natural, itu lahir dari hati saudara dan saya untuk melakukan tanpa didorong oleh situasi apapun, tapi itu lahir dengan sendirinya karena itu adalah bagian yang ada dalam hati. Kasih itu. Ajaran ini memberikan semangat bagi kita untuk terus bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus, sebagai pusat dan sentralisasi kita dalam melayani. Dan bagi kita semua diberi kesempatan yang sama untuk menyatakan pelayanan kita kepada Allah. Dari sudut pandang firman Tuhan, konsep pelayanan yang Rasul Paulus ingin tekankan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu di Kolose seperti apa? Ada dua unsur penting yang menjadi landasan pelayanan jemaat Tuhan pada waktu itu menjadi penekanan. Yang pertama, saudaraku, diawali dari keluarga. Konsep pelayanan saat itu dibangun, diletakkan dari dasar utama adalah keluarga. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21, Paulus memaparkan demikian: hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak, supaya jangan tawar hatinya. Sangat jelas menjadi perhatian yang utama bagaimana letak dasar pelayanan yang harus mulai dibangun dalam kehidupan gereja Tuhan pada masa ini adalah landasan utamanya keluarga. Karena keluarga adalah cermin pribadi. Dengar ini. Keluarga adalah cermin pribadi. Sehebat apapun saudara di luar sana, cerminnya adalah keluarga kita. Cermin menghasilkan sebuah pantulan, sehingga menampakkan apa adanya. Dikasih Tuhan, mari hari-hari ini kita fokus memperhatikan keluarga kita. Bangun nilai pelayanan dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan beri kesempatan hari-hari ini bagi saya dan saudara untuk hidup melayani keluarga, mengajak anak. Hai suami-suami, mari kita berperan bersama-sama, terpanggil pelayanan kita, karena kita masing-masing dipanggil dalam panggilan pelayanan yang diawali dari konteks keluarga hari ini. Terkasih Tuhan, sangat jelas pandangan firman Allah hari ini bagaimana Paulus menguraikan satu persatu terhadap fungsional dalam konteks keluarga. Seorang istri menunjukkan sikap tunduk kepada suami. Kenapa demikian? Kata tunduk adalah mampu diatur, mampu memberikan pernyataan-pernyataan sikap yang didasari dengan kerendahan hati. Namun bukan serta-merta seorang suami harus berperilaku, udahlah istri harus tetap tunduk mutlak. Tapi apa kata Alkitab? Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Istri menunjukkan pelayanannya, suami berperan menyatakan kasih. Inilah keterpanggilan pelayanan kita. Anak menunjukkan sikap kepatuhan kepada orang tua. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tua. Kepatuhan, ketaatan adalah kunci keberhasilan bagi anak-anak. Saudaraku, kemudian ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar. Dalam lingkup ini, jika ini sudah dibereskan, berada pada fungsi pelayanannya masing-masing, maka saya percaya dari sana akan tercermin Tuhan di dunia. Ruang lingkup yang terkecil melayani diawali dari keluarga. Saudara, kadangkala kita bertindak dalam kehidupan keluarga, kita keluar dari setiap panggilan kita masing-masing. Hai istriku, hai suami kasih istri, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anak. Kalaupun engkau mendidik anakmu tidak salah, tapi jangan meninggalkan luka tanpa pengeluaran.
tua, kita mentang-mentang sebagai orang tua, tapi kita berperilaku tanpa pengertian kepada anak-anak. Mari kita tumbuhkan pelayanan kita mulai dari keluarga. Yang kedua, konsep pelayanan yang Rasul Paulus ingin tekankan pada waktu yang kedua adalah di ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saya coba menarik kesimpulan dari ayat ini. Tuhan menempatkan kita di berbagai bidang profesi masing-masing. Apapun, Tuhan menempatkan kita di berbagai bidang. Saudara harus menyadari, Tuhan ingin memakai kita di situ. Tuhan ingin memakai saudara dan saya. Rasul Paulus tekankan bahwa dalam segala tindakan harus didasari dengan ketulusan. Bukti bahwa kita tulus melakukan sesuatu di situ dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk apa? Menyenangkan mereka. Tapi kenyataan hidup dalam dunia kerja, di mana kita masing-masing dalam hal ini tidak bisa dapat dipungkiri. Ada orang yang memang memiliki perilaku seperti itu, yang ingin coba cara perhatian bukan cari muka sebenarnya, karena dia sudah punya muka, gak bisa juga dikasih oleh pimpinannya muka baru lagi. Tetapi sok cari perhatian agar mendapat penilaian, tetapi hanya di pandangan pemimpin saat itu. Tapi setelah dia akan kembali ke habitatnya, kembali kepada kenyataan hidupnya. Saudaraku, sesuatu yang dilakukan tanpa dengan keikhlasan, tanpa dengan ketulusan, maka sesuatu itu suatu saat akan kelihatan hasil yang sesungguhnya. Istilah bahasanya kadangkala kita dalam dunia kerja ini sering dibully, sering diperlakukan tidak adil. Kadang kita merasa melakukan sudah yang baik, tapi ada orang yang berusaha ingin menjatuhkan kita. Saudara, tidak usah merasa takut dijatuhkan oleh orang-orang di sekitar, karena Tuhan yang mempercayakan setiap apapun pada kita. Manusia berusaha bisa menjatuhkan, tapi suatu saat dia akan tuai apa yang dia lakukan. Tapi tugas saudara adalah mampu mengampuni. Itu kunci penting dalam hidup kita, adalah mampu mengampuni. Dari sudut pandang ini, saya ingin coba menyimpulkan kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Berdasarkan dari kebenaran ini, mengajak kita untuk terlibat melakukan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, berdasarkan dari kebenaran ini mengajak kita untuk terlibat melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah, tugas dan tanggung jawab seperti apa yang harus kita lakukan? Di ayat 17 dalam Kolose pasal 3 ayat 17, ayat yang ke-17. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jelas. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, harus landasannya pada Kristus. Mari kita coba mengintrospeksi kehidupan kita. Apa yang saudara lakukan? Tutur bahasa, tindakan, apakah itu berlandaskan pada Kristus atau tidak? Kadang-kala kita nggak bisa menjaga perkataan kita. Kalau
adalah perkataan yang memberkati. Perkataanmu bukan perkataan yang mengutuk. Perkataanmu bukan untuk perkataan yang melukai orang, tetapi engkau akan berusaha dari perkataanmu akan menunjukkan nilai-nilai kasih, pernyataan-pernyataan kebenaran. Terus perbuatanmu, karena tidak mungkin beda apa yang kita katakan dan beda apa yang kita lakukan. Karena itu sesuatu yang dapat sinkron satu sama yang lain. Mari hari ini terkasih Tuhan, kita membangun landasan hidup kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita. Berdasarkan dari tindakan-tindakan atau perkataan ini, kita hidup dalam kekuatan Kristus di tengah-tengah hari-hari ini bersama. Kemudian penekanan akhir di ayat 24 di sana berkata, di ayat 24, kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Saudaraku, setiap apapun yang kita lakukan hari ini, Kristus yang menjadi sumber segala-galanya. Kalau Kristus itu adalah landasan utama kita, setiap pengorbanan kita dalam melayani Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan sedikit apapun, sebesar apapun yang saudara lakukan. Karena kita berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saya ingin coba mengangkat kalimat kata upah. Saudaraku, saya ingin mengakhiri dalam renungan ini sebuah pernyataan yang sangat penting. Kata upah itu layak bagi setiap orang yang melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan. Tapi penghargaan sesuatu yang berbeda. Upah dengan nilai bagaimana kita melihat tentang bagaimana Tuhan memberikan penghargaan istimewa. Itu prestasi. Kalau upah itu adalah hampir rata-rata bagi setiap orang yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah. Apapun yang dia lakukan itu berhak mendapat upah. Tapi kalau prestasi itu berarti mendapatkan penghargaan khusus. Saudaraku, apa kita ini melayani Allah hanya pada standar mendapat upah, atau kita ini melayani Allah mencapai prestasi? Saya gak bisa menilai dengan ukuran saya, tapi Tuhanlah yang menilai masing-masing apa yang kita lakukan. Kalau saudara dan saya melakukan hanya pada standar sebatas upah, maka upahlah yang hanya sebatas upah kita dapat. Tapi kalau kita melakukan yang terbaik dengan maksimal dalam hidup kita, maka prestasi demi prestasi akan menanti kita. Di dunia ini saja, dalam dunia kerja, di dalam dunia ini, baik dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Contoh, pemerintah menghargai anak-anak yang punya prestasi, dikasih piagam tersendiri. Bahkan di beberapa daerah tertentu mendapatkan uang prestasi. Dan waktu ketika orang tersebut atau anak tersebut ketika mendapatkan uang sebagai bukti bahwa ia punya prestasi, ia akan bangga, ia akan senang, ia akan pulang ke rumah, dan dari jauh ia akan berkata, "Bapak, Ibu, aku mendapatkan uang." Dari mana? Aku peringkat 1, aku peringkat 2, aku peringkat 3. Tapi kalau peringkat 10 gak dapat. Saudaraku, hidup melayani Tuhan bukan hanya di bawah rata-rata. Kalau kita melayani hanya sebatas standar, hanya upah yang saudara dapat, tapi kalau saudara melayani dengan maksimal, maka prestasi yang kau bangun dalam hidup. Mari hari ini kita bangun prestasi yang terbaik di hadapan Allah lewat pelayanan kita.
dalam kehidupan kita masing-masing dalam keluarga kita. Ini kesimpulan firman Allah. Di akhir renungan ini saya tekankan dalam kehidupan kita. Saudara mau membangun sesuatu pekerjaan untuk Tuhan hanya sebatas untuk upah atau prestasi, saudara yang menentukan sendiri, dan itu ditentukan oleh setiap langkah kita. Kiranya kebenaran ini selalu menyempurnakan sukacita kita untuk terus bertumbuh, mengasihi, melayani Tuhan, dan terus maju. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan, karena kita berkata apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukannya apapun untuk bagi kita dalam setiap masing-masing, lakukan bukan untuk manusia. Kalau kita melihat manusia kadang kita kecewa, tapi kalau kita melihat bahwa ini pelayananku bagi Tuhan, maka tidak ada alasan bagiku untuk kecewa. Aku tetap melakukan yang terbaik. Tuhanlah yang memperhitungkan setiap apapun yang saya lakukan. Di ayat 24, Tuhan akan menilai. Tuhan tentukan bagi kita semua upah masing-masing. Karena tidak mungkin seorang yang baru kerja 1 bulan sama dengan orang yang sudah 1 tahun yang punya prestasi yang baik. Gitu. Saudara, saya tidak mengkategorikan Tuhan menilai sesuatu. Kalau gitu saya baru percaya Yesus, berarti upah saya masih kecil, prestasi saya masih kecil. Tergantung apa yang saudara perbuat. Lakukan yang terbaik bagi sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur buat firman hari ini. Biarlah kebenaran selalu sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami diajarkan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan hari ini Tuhan Engkau telah mengajak kami untuk bagaimana memulai sebuah pelayanan kami dalam kehidupan keluarga kami. Bahkan di mana Tuhan menempatkan kami di berbagai bentuk bidang. Tuhan menempatkan kami. Tuhan menginginkan dan ingin memakai kami dalam setiap bidang pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam berbagai tugas pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah kami semua untuk menghidupi kebenaran firman dalam kehidupan kami masing-masing. Demi Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mohon segala berkat turun atas kami. Tuhan meneguhkan kami, saudara-saudaraku. Saat ini Tuhan letakkan di hati saya, ada yang sedang mengikuti berlangsungnya ibadah ini mengalami suatu kondisi kurang lebih beberapa waktu ini mengalami sakit kepala. Tapi percayalah, dari tempat ini kami berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan engkau. Tuhan memulihkan segala keadaanmu saat ini. Tuhan memulihkan saudaraku yang sedang dalam kondisi sakit saat ini. Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan memulihkanmu dalam nama Yesus. Kemudian ada di antara saudara yang mengalami keluhan, kurang lebih dalam beberapa waktu ini mengalami sakit di bagian telinga sebelah kiri. Percaya berkat mujizat Allah bersama dengan engkau di dalam nama Yesus. Tuhan, kuasa kemuliaan Allah turun atas engkau saat ini dalam nama Yesus Kristus, Allah sumber sang penolong atasmu. Haleluya, haleluya Yesus. Kasih karunia Allah turun memberkati setiap pribadi kami saat ini. Demi Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mohon segala berkat kemurahan Tuhan di atas setiap kebenaranmu saat ini. Haleluya, haleluya. Biarlah berkat mujizat Allah turun atas saudara saat ini. Di beberapa tempat saat ini, saudara-saudara yang sedang mengikuti berlangsungnya kegiatan ini, Tuhan menyembuhkan engkau yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan yang datang dari surgawi adalah datang di dalam nama Yesus turun atasmu. Berkat Tuhan Yesus turun atas engkau, berkat pemulihan Tuhan Yesus turun atas engkau saat ini. Dalam nama Yesus kami melepaskan berkat kuasa mujizat. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Karena kami tahu setiap apa yang kami minta di dalam nama Yesus, hari ini sesuai dengan otoritas Engkau. Tolong setiap saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan uluran tangan-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami meminta segala perkara ini. Kami percaya bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, yang lemah saat ini, Tuhan menyembuhkan engkau saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa mohon segala berkat. Haleluya, haleluya.